Mu'tazilah menolak Kullabiyah menetapkan sifat dzatiyah dan menolak sifat apa? Fi'liyah. Kemudian Asy'ariyah terbagi menjadi dua, mutaqaddimin, mutaakhirin. Mutaqaddimin Abu Hasan Al-Asy'ari seperti Muhammad bin Kullab. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari sempat ketemu dengan muridnya Muhammad bin Kullab. Dia belajar dengan muridnya Muhammad bin Kullab atau Ibnu Kullab, jadilah akidahnya seperti Ibnu Kullab. Kemudian yang mutaakhirin yang lebih ekstrim menolak seluruh sifat kecuali 7, ya, kecuali 7. Kemudian ada namanya Maturidiyah, dia tambah sifat 7, ada sifat 8 namanya sifatut takwin. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan apa dalil mereka dalam menetapkan sifat, dalilnya bukan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi akal. Kembali kepada akal. Menurut akal yang ini semuanya tidak boleh, yang menurut akalnya yang lain boleh sebagian, tidak boleh sebagian. Jadi kembali kepada akal. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dalilnya Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Sifat Allah dalam Al-Qur'an kita tetapkan, dalam Sunnah kita tetapkan. Sudah selesai, apa susahnya? Tidak sama dengan makhluk, selesai urusan. Kenapa harus diotak-atik, dibilang oh begini maksudnya, itu maksudnya begini, harus ditolak dan macam-macam, enggak ada. Ya, sehingga mereka menolak sifat yang ditetapkan oleh sebagian Asy'ariyah mutaqaddimin ditolak oleh Asy'ariyah mutaakhirin. Kenapa? Akalnya berbeda. Menurut akal Asy'ariyah yang terakhir, apa yang ditetapkan oleh mutaqaddimin tidak masuk akal sehingga mereka tolak, ya. Apa yang ditetapkan oleh orang-orang Mu'tazilah ditolak oleh Jahmiyah. Apa yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah ditolak oleh Mu'tazilah. Kenapa? Akal mereka berbeda, ya. Akal mereka berbeda dalam menilai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling berbahagia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tatkala mereka mengembalikan kebenaran kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kata Allah, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Ya, Nabi SAW tatkala di zaman Nabi SAW berbicara tentang hadis-hadisnya di hadapan para sahabat, dari tingkatan para sahabat yang cerdas sampai Arab-Arab Badui. Dan Rasulullah SAW menjelaskan begitu saja, mereka pahami begitu saja. Ya, tanpa ada yang mengatakan, oh Nabi tidak pernah mengatakan, oh maksudnya begini. Satu hadis pun tidak pernah Nabi mengisyaratkan. Oh kalau saya bilang wajah maksudnya adalah pahala. Tidak pernah Nabi ngomong begitu. Padahal yang datang orang Badui, orang kampung, macam-macam. Nabi tidak pernah berkatakan, kalau saya katakan Allah di atas maksudnya Allah Maha Kuasa. Tidak pernah Nabi menjelaskan. Padahal begitu banyak Rasulullah SAW sebut tentang Allah di atas. Dan ayat begitu banyak. Ya, kalau seandainya itu semuanya adalah kiasan atau isyarat, pasti Nabi pernah isyaratkan meskipun hanya sekali. Tapi tidak pernah Nabi isyaratkan meskipun hanya sekali. Ya, ini dalil bahwasanya asalnya dalam dalil Al-Qur'an maupun Sunnah kita ambil secara hakikat. Hakikatnya kita yakin Allah punya wajah, Allah punya tangan, tetapi tidak sama dengan makhluk. Makanya waktu Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Allah bilang Adam ini spesial, saya ciptakan dengan kedua tanganku, yang lainnya saya ucapkan dengan apa? Kun fayakun. Ya, kalau ternyata kedua tangan ditafsirkan dengan kekuatan atau nikmat, iblis akan berkata, kalau kita artikan kedua tangan dengan nikmat, maka terjemahannya, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku atau dengan anugerahku? Maka iblis bisa menjawab, ya Allah, apa bedanya saya dengan Adam? Saya juga kau ciptakan dengan kekuatan. Paham? Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak punya tangan, berarti kita menghilangkan keistimewaan Adam. Berarti kalau gitu Adam diciptakan dengan apa? Kekuatan. Apa bedanya Adam dengan iblis? Sama-sama diciptakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Justru Adam menjadi sempurna, menjadi spesial tatkala dia diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangan kita nggak tahu, bukan urusan kita. Ya, saya bicara tentang bidadari saja kita tidak bisa paham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bidadari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yura mukhu saqiha min wara'il lahm minal husn. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidadari itu kelihatan sumsum betisnya di balik dagingnya karena saking cantiknya. Ya gimana? Sumsum di balik daging kelihatan apa enggak? Gondruwo itu. Ya, kalau menurut logika kita ada cewek sumsumnya kelihatan, saya enggak mau. Ini kan secara logika manusia, ya. Tapi Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW, minal husn, karena saking cantiknya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, kabiduha mir'atuhu. Kata Nabi, hatinya sang wanita, sang bidadari itu cermin bagi suaminya. Jadi suaminya kalau depan kelihatan wajahnya di mana? Ngeri, Masya Allah, hatinya dari apa? Dari logam, dari apa? Ngeri kan, siapa yang ngomong seperti itu? Tapi saking cantiknya, saking apa? Cantiknya. Sehingga kita tidak bisa bayangkan bidadari bagaimana cantiknya di luar daripada hayalan kita. Nah, kalau bidadari tidak bisa kita bayangkan bagaimana cantiknya, bagaimana bisa menggabungkan kata cantik dengan kelihatan sumsumnya di balik tulang? Kan mengerikan. Tidak bisa kita bayangkan. Maka ya, ini saja tidak bisa kita bayangkan. Malaikat tidak bisa kita bayangkan. Ruh saja tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Hakikatnya terbuat dari zat apa, bagaimana sifatnya, bagaimana kalau keluar dari tubuh, mau kemana, ya. Kita nggak bisa bayangkan di luar nalar kita. Ya sudah, kita bilang Allah punya tangan, bagaimana kita nggak tahu? Yang jelas Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak bangunkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak seluruh bumi akan berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum membayangkan tangan seperti tangan manusia, sementara tangan Allah begitu hebat. Ya, bumi dalam genggamannya, kemudian langit-langit dilipat oleh tangan Allah. Oleh karenanya
Kita beriman, mudah Ahlus Sunnah beriman karena dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Kita beriman sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa membagaimanakannya. Adapun Ahlul Bidah, maka dalil mereka adalah akal sehingga terjadi perbedaan di antara mereka. Kalau kita mengatakan kita menetapkan sifat-sifat Allah dengan akal, mau akal siapa kita gunakan? Apakah menggunakan akalnya Jaham bin Safwan? Apakah menggunakan akalnya Ja'ad bin Dirham? Apakah menggunakan akalnya Abu Hasan al-Asy'ari? Apakah menggunakan akalnya Amr bin Ubaid al-Mu'tazili? Mau akalnya siapa? Kemudian Abu Mansur al-Maturidi, mau pakai akalnya siapa menetapkan sifat? Akan terjadi perbedaan. Yang satu menetapkan, satu menolak. Satu menetapkan, satu menolak. Maka yang benar, untuk menetapkan sifat-sifat Allah, kita menetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Yang paling tahu tentang Allah, Allah sendiri. Yang paling tahu tentang Allah, Nabi Muhammad SAW. Allah bilang, Nabi, Allah punya tangan, kenapa ente protes? Allah punya tangan, oh enggak punya. Ente enggak kurang ajar seperti itu. Allah bilang Allah punya tangan, oh enggak ya Allah, enggak, kau enggak punya tangan. Tapi maksudnya engkau gimana kira-kira? Allah bilang saya punya wajah dan kau akan melihat kelezatannya pada hari kiamat. Oh, kau enggak punya wajah ya Allah. Terus gimana? Oh, maksudnya adalah melihat pahala. Melihat pahala gimana? Apa puncak kelezatan melihat pahala? Sementara kita waktu sudah masuk surga sudah lihat banyak pahala, bidadari pahala, semuanya pahala, ya. Terus kalau gitu enggak ada spesialnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatkan wajahnya bercahaya dan macam-macam banyak Allah mensifatkan wajahnya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa membagaimanakannya dan tanpa memisalkannya dengan apa? Sifat-sifat makhluk. Taib.